Re, Pan. gue tadi kan kita ngomongin soal motor ya. Gue kepikiran sih. Kenapa sih orang naik motor tuh tunggu cukup umur gitu, 18 lah, umur 18 tuh tunggu punya KTP, tunggu bikin SIM gitu. Padahal kan orang yang punya SIM juga belum tentu naik motornya bener ya kan. Kalau menurut lu gimana tuh? Menurut logika dasar gua, ya walaupun lu tahu sendiri logika gua gimana. Dasarnya udah dasar dasar lagi. Mungkin- Dalam. Mungkin 18 itu karena badannya gede kali kan kalau Nggak 18 masuk, tuh. udah nggak masuk. Soalnya kalau kecil kan umur 15, 16 masih Kakinya kecil, belum nyampe. kakinya belum nyampe. Tapi ada umur 15 udah nyampe. Ya. Berisik. Anaknya PRT nih. Sosokan nih. Nah, kan mati. Berarti bener. Ya gitu. Panik kita nih. Nggak bang. Enggak mau bang. Ya lagi ya bang, geber lagi ya bang. Oh, enggak. Lagi suruh turun, maksudnya suruh geber lagi yang kencang. Sorry bang. Iya bang. Iya aman. Iya. Ya nongkrong aja kita mah. Iya bang, sorry ya. Iya. Iya, tadi gua ngomong sampai mana ya? Gimana tadi gue juga lupa lu. Apa nih? Ini si Furkon. Nih bang yang tadi suruh turun nih bang. Anjir, gua baru kelar, baru datang. Ya udah pergi deh. Nah, Gil. Berani dari jauh anjir. Udah ketemu. Nggak apa-apa. Beda lagi. Nggak apa-apa nyapa aja. Kita penting teriak dulu. Inti kita tuh. Menit kita nyapa. Cuma cara beda. Iya, enggak sebenarnya kita menghimbau, jangan berisik gitu. Cuma kalau dia lebih berani dari kita ya kita juga Kita apa menghimbau daya. diri sendiri, untuk tidak masuk ke ranah bahaya. Nah, Ya. iya betul. Ada apa tadi? Anjir, ini si Furkon nanyain masalah kenapa naik motor harus 18 plus gitu. Kenapa enggak 15 plus atau 16 plus? Ya karena kan lu 18 baru punya KTP nih. Nah, baru bisa bikin SIM. Nah, Iya, SIM gua itu tahu. apa namanya lu surat buat izin mengendara kan ibaratnya bolehlah itu dari situ apa kayak kemampuan lu berkendara segala macem. Nah, itu dari situ tuh boleh sebenarnya gitu. Kalau Kenapa? menurut gua. Enggak, soalnya gini, kalau menurut gua naik motor itu bukan hanya perihal lu ahli dalam mengendarainya, Nah. tapi soal attitude lu di jalanan juga berlaku Ya, gitu. juga sih, cuma- Dan walaupun lu mungkin punya SIM dan punya KTP, belum ada orang bisa naik motor parkir di tengah jalan ya kan turun. Itu orang gila anjing. Itu orang gila ya. Jadi punya KTP punya SIM. Diam. Boleh. Itu kan apa balik lagi kalau misalkan dari etika berkendara tuh ya, apa etika berkendara di jalanan kan Lu kayak ngomong sama bos aja lu. ibaratnya Santai, tuh Dok. apa namanya itu tergantung dari kedewasaan diri pribadi gitu nggak sih maksud gua kayak ketika lu berkendara segala macam. Sebenarnya lebih ke arah ini sih kalau gue pikirannya kenapa sih orang dibilang sudah cukup umur ketika sudah 18 gitu sudah 18 tuh udah dibilang cukup lah umurnya karena kayak beberapa konten atau apa yang mengarah dewasa tuh harus minimalnya 18 gitu. iya. Mungkin kalau logika gua lagi nih. Wis. Logika dasar gua. itu Soal logika walaupun logika Susah. nggak ada yang masuk ya. Tak ada logika ini. enggak Ada yang aneh dengan logika orang ini. Mungkin 18 itu tuh konotasinya tuh lebih ke ini apa? Perkembangan tubuh kita. Perkembangan tubuh kita tuh 18 tuh mungkin di saat pola pikir kita tuh menjadi lebih dewasa, udah bisa tahu membedakan baik dan buruk. Seperti itu kali. Mungkin ke pemikiran kita. tapi kan dewasa juga Temen gua dari umur umur 18 dong. kelakuannya sama bahaya kayak waktu SD tetap aja dia nggak ngerti itu mana bener mana salah ya. Nah berarti bukan Nggak dari tahu kanan umur. tembok ditabrak. Oh ini bener nih katanya gua. Biasa tembus nih. Ada emang. Ya tapi kan bukan dari bukan dari umur dong kalau misalkan dewasa itu. Terus dari apa? Kalau penentuannya kalau nggak ada batasan umur. Dari Ya pasti tingkah kan laku. Kalau menurut gua untuk membuat KTP kan kayak KTP kan harus 18 gitu untuk mendata nih orang kayak sudah cukup umur tuh buktinya sudah ada KTP gitu. Kalau menurut gua KTP harus ada tesnya juga. Orangnya sudah bisa dinyatakan sudah cukup dewasa mungkin. orang kalau nggak ada KTP
ribet kon mau identitas apa. Itu justru karena tidak ada KTP, jadi dia susah bikin BPJS, begini segala macam. Iya. Jadi dia lebih menjaga kesehatan, ya kan? Kan gue belum dewasa ini, pikiran gue masih kanak-kanak, gue harus lebih sehat hidup. enggak, kalau logika gua dasar nih. Logika dasar. Kalau gitu salah. Dia sudah sangat menggambarkan logikanya. Enggak, Anda Kon. ngomong logika, programmer aja nggak lulus. Gimana logikanya itu udah nggak masuk. Programmer Enggak. aja belot, Anda Enggak. tiba-tiba jadi berubah. Anda aja salah masuk ke lubang 2 kali. Lu ngomongin gua. Kagak, menurut logika dasar gue ya. Oke. Mungkin ya kalau seandainya tiba-tiba orang itu hilang atau kecelakaan, kan ada identitasnya kon. Kalau seandainya berpatok sama kartu pelajar, mukanya kan udah beda kon. Waktu SMK sama udah gede kan. Temen gua mukanya sama tua-tua juga. Ya kan tiba-tiba kalau mau seandainya udah gede, dia udah tumbuh brewokan kan. Kan masih SMP kan masih muka unyu-unyunya. Nah, ini. Jadi menurut gua kenapa KTP itu fotonya nggak bisa diganti-ganti gitu, kenapa selalu itu, kan muka orang kan selalu berubah gitu. Jangan kan Mungkin diganti kon. Ibaratnya kita bikin pertama kali ngantri lamanya datang Dijepretnya, KTP itu iya, gampang. udah lama, Nggak apalagi suruh bilang-bilang. ganti. Muka kita tiap hari beda. Tiap hari beda, muka lu apa tiap hari beda? Mukanya Arjuna ya. tiap minggu lah gitu, beda pasti gitu. Enggak, maksud gua kan tiap bertambah umur atau Nah, karena iya. faktor-faktor tertentu. Ya kalau menurut gua ada beberapa kolom-kolom di KTP itu yang bisa diedit gitu. Jadi yang tertera di KTP itu kayak informasi yang nggak mungkin berubah gitu. Semisalkan nama gitu, nama atau kelamin, jenis kelamin gitu. Terus apalagi ya, golongan darah gitu. Kalau untuk kolom kayak pekerjaan, foto, terus alamat, itu kalau menurut gua nggak usah disertain. Karena udah sistemnya eKTP, mungkin di-scan baru muncul data-data barunya gitu. Tapi kalau seandainya lu ngebahas tentang KTP bisa diubah-ubah gitu, menurut logika dasar gua Anjir. ribet kon. Ribet lah. Kita harus tiap tahun harus ngurusin foto baru. Iya gak sih logikanya gitu? Ya foto Iya. selfie aja. Berarti nanti pemerintah keluarin aplikasi eKTP Iya. anjir, kayak Instagram gitu. My KTP, My KTP. Iya. Fotonya ada foto SpongeBob Emo nih. KTP-nya nggak pede mas. Ada fotonya anime aja. Nama KTP-nya. Kalau udah itu tuh foto KTP-nya anime tuh udah tuh apa argumennya nggak valid tuh. Nama ininya anjir apa? Ucok AX7 Iya, Volt. Bicak saya betul. Ada aset Nax Bekaset ya. BKZ BKZ WAYAA anjir. Makanya itu ribet ya kalau seandainya KTP harus Tapi kan diubah. nama nggak diubah anjir. Iya, Bilang. iya tapi maksud gue untuk masalah foto kayak terlalu ribet kon. Enggak, Kita maksud gua, ngurusinnya. mungkin ada nggak tiap hari diganti anjir, maksudnya kayak berkala gitu, misalkan 5 tahun mungkin orang ini mukanya sudah berubah ini. Nah, tapi Dulu berjenggot. Nah, Karena jenggotnya tumbuh di alis. Gimana caranya? nah kalau masalah untuk ada update tadi sebenarnya tuh zaman sebelum ada eKTP yang sekarang, sistemnya tuh zaman Zaman Nabi. enggak zaman Nabi. bukan. Kejauhan. Oh, bukan. Kejauhan. Perjelas zaman apa? Iya, Ya, gini. gini. Sebelum eKTP, Bentar, sebelum bentar, eKTP. bentar, gua masih kesel nih. Zaman Nabi. Jangankan KTP, kelurahannya nggak ada. Kelurahan. Jangan sama tahu. Makanya saya mau jelas zaman apa dulu. Iya, zaman sebelum eKTP ada nih yang sekarang Oke. kita punya. Itu sebenarnya udah ada updatean 5 tahun kon sebenarnya. Oh iya, Dan benar, itu benar, ribet banget ngurusnya. 5 tahun sekali, Iya 5 sih, tahun bener. sekali. Jadinya lama. Iya, jadinya lama. Calo juga. Ngurusinnya Eh, ribet. Jadi Calo ini maksudnya calon. sebenarnya tuh nggak efektif kalau seandainya ada pergantian 5 tahun untuk ngurusin atau segala macem. Jadi lebih baik kalau menurut logika gue ya, Iya. balik lagi ke logika dasar gue, kayak lebih baik ada persyaratan kalau buat mau foto. Maksudnya? Persyaratan misalnya Muka Anda nggak boleh diganti-ganti. nggak gitu. Udah begini, Mas. Kalau muka saya ganti. Saya ganti muka saya kayak Berlino nih. Maksudnya diubah Anda tuh. mungkin saya. Misalkan gitu. Orang sensitif udah ngantri. Dikasih persyaratan gitu kan. Apa nih maksudnya? Muka tidak boleh ganti-ganti. Saya aja pengen ganti nih, Mas. Gitu. Kagak. Maksudnya tuh kayak persyaratan. Kalau orang yang pakai kacamata, oke harus lepas kacamata. Nah,
Bedanya. Masuk. Enggak, sumpah. Enggak serius. Bener. Loh, sebentar. Maksud gue gini, ada orang foto KTP kacamata. Ada. Kacamata ini sudah identitas saya. Enggak. Tetap aja memang suruh lepas anjir. Iya, kayak iya. Gue mau komentari dia. Iya, contohnya dia gitu. Iya, kayak contohnya kan Udah enggak masuk akal anjir. yang udah fix kan emang foto nggak boleh pakai kacamata. Nah, terus masalahnya Enggak boleh kalau di belakang katanya. Ya apanya di foto anjir. Kayak orang lebih kenal saya dari belakang, Mas. ini kayak misalnya tidak boleh ada menumbuhkan kumis dan jenggot. Masuk akal. Kan biar kelihatan muka aslinya kan kalau seandainya udah numbuh jenggot dan kumis, orang kan bakalan kelihatan berbeda banget. Ya terus kalau yang berhijab gimana gitu? Oh, Ya beda lagi lah konteksnya. nah kan itu Kan ditutupi. maksud gua tuh face, muka. atribut Jadi ini. tuh sebenarnya tuh yang bikin muka orang bisa berbeda itu menurut gua ya, itu adalah kumis dan jenggot. Oh. Dan kalau seandainya kalau membuat masalah Kalau persyaratan, codet gimana? Matanya gini kan, set. Tinggal ada codet panjang aja. nggak gitu maksud gue ya. Panjang atau setengah panjang. Codet dikit aja Mas, ini masa diukir gitu. Ada batik-batik ya saya lihat. Codetnya. Itu jadi menurut gue harus ada persyaratan kalau mau tuh kayak begitu, nggak usah ada kumis, nggak usah ada jenggot. Jadi kalau yang punya berkumis dan jenggot harus dihapus dulu. Jenggotnya. Iya jenggotnya, masa abangnya. Bukan KTP-nya gitu. Datanya dihapus nih. Bikin baru Mas. Soalnya menurut gue tuh yang bikin Ribet perubahan drastis beda tuh di kumis dan Oh, iya, jenggot. bener-bener. Kalau mau Bisa tuh jadi. ada persyaratan kayak gitu. Atau warna kulit kan. Warna kulit nggak usah Enggak, juga. ya bisa kan. Nah, kalau orangnya lagi penyakit kuning gimana? Tadi mungkin eksotis kulitnya tiba-tiba putih. Ini SHC-nya kuning nih. Dia makan Tapi gue jadi kepikiran ya, maksudnya kan pemerintah waktu itu kan sebelum ada EKTP kan Adanya ganti-ganti menurut lo gitu. Adanya kan? apa? Sebelum Ganti-ganti EKTP, maksudnya kayak ganti-ganti gitu kan tiap 5 bulan, 5 tahun 5 gitu bulan, apa ya. setahun 5 tahun ya 5 tahun kan. 5 tahun. Nah, itu dia mengeluarkan kebijakan itu karena padatnya ngantri segala macam nggak efisien, makanya dia mengeluarkan seumur hidup. Nah, buat seumur hidup. gue jadi kepikiran nih, maksudnya nih dia pikiran juga buat efisiensi apa namanya kan pemilu nih padat panjang banyak prosesnya gitu. Takutnya dia tuh kepikiran kayak nggak efisien jadi dibikin seumur hidup gitu. Hah? Hah? Gimana sih gua Gue nggak paham. Logika dasar gue nggak paham. Gini, kita rentetin dulu omongan Doko ya. Dari KTP. Dari KTP. Terus kampanye. Terus ke ini ke Pilkada. enggak. Oh, bukan. Juga anjir. Kan gua nggak masa aktif KTP. Oh, masa aktif. Iya. Kan? Ke pemilu. Tidak efisien apa? Apa? Enggak, maksud Kita gua cek gini. urin aja deh. Kenapa cekin anjir? Enggak, jadi gini loh. Terlalu maksud gua- ngalor ngidul omongannya. enggak lu lihat dulu nih apa obrolan gua. Jadi kayak ini Dibedah dulu, bedah dulu. Kita bedah. Kasih Doko. ini kan kebijakan pemerintah kan buat gua kayak udah sumber hidup aja daripada ribet kan, maksudnya kan buat efisiensi jadi sekali bikin Urusan pemilu. apa pemilu nih, jadi kan itu kan buat apa tolak pilihnya pemimpin yang baru Apa? kan? Enggak masuk, udah enggak masuk. Enggak, bukan gitu. Tetot. Enggak, itu kan kebijakan pemerintah juga. Jadi kan kalau mau pemilu tuh lu harus pemilihan umum gitu kan segala macam. Iya memang, pemilu Iya. pemilihan umum memang. Iya. Nah, terus tadi buat apa? jabatan-jabatan gitulah, ibaratnya gitu kan harus lewat pemilu gitu. Nah, sedangkan pemilu ini Gue mencoba rada Nih, gue apapun. biarpun tiap 5 tahun tuh ribet kayak antrinya prosesnya lama panjang gitu takutnya. Oh, buat ini. Takutnya. Gini mungkin gini, Enggak, coba, Dok. bentar dulu takutnya Oke. pemerintah tuh mikir kayak daripada ini udah bikin Jokowi seumur hidup. Enggak, mungkin Ah. gini menurut Gini, gue mulai Gimana? gue mulai bisa bukan menangkap. maksudnya tuh pemerintah yang lain. Enggak Maksudnya gini, contohnya gitu. Bukan gini, itu. enggak gitu yo, enggak gitu Dok. Leo masih bingung. Nah. Gue udah mulai mencoba memilah-milah ini dari latar belakang, dari isi bab ini. Omongan lu sebenarnya mengarah gini yo, maksudnya daripada nanti kekurangan suara mungkin karena kan ketika mendaftar pemilu harus ada KTP tuh, tapi KTP ini udah nggak aktif karena ya orangnya malas mungkin kan karena ada kan sebelum EKTP Oh, kan iya. 5 tahun nih, Iya. sekarang tiba-tiba pemilu nih pas 5 tahun pas masa
KTP-nya udah nggak aktif gitu. Males gua jadinya nggak ikut pemilu gitu. Enggak. Nah, salah kan juga, salah kan. Gitu. Nah, kan enggak, dulu pakai pahamin bahasa gua anjir. Tidak bisa dipahami. Enggak, gua gak paham. Jadi kan Kalau menurut logika dasar gue nih, kalau yang dari lu ngomong ya, lu maksudnya gini kan, nih kan ada perumpamaan perubahan KTP 5 tahun jadi seumur hidup. Iya. Terus lu cocokologinya ke masa jabatan presiden yang 5 tahun lebih baik seumur hidup. itu PRT kan denger. Nggak jelas anjing, nggak jelas. Logika dasar gue nggak masuk. Tidak masuk ini. Tidak mah. Bukan jurang ini, bukan jurang. Ini jalan buntu ini. Mau kemana arahnya? Enggak. Tersesat kita di hutan. Begitu kata entar. Enggak. Enggak ada kat-kat. Apa ini kat-kat? Apa ini kat-kat? Anda pikir ini Nih, saya mau jeblosin Anda ya. enggak gitu. Bukan, ini tidak masuk ke jurang, tidak masuk apa ini, konten membingungkan ini. Iya, orang yang dengerin juga bingung ya. Logika dasar gue hari ini nangkep apa maksud Doko. Oke, lanjut. Gitu, Oke, bro. Sudahlah. Maksud gue tuh kayak gue pengen pinggir gitu. Enggak. Tersesat. Kurang. Keep wrong. Aduh. Ngomongin tersesat. Tahu gue mau minum. gue mau ngerokok dulu lah. Anjing pusing banget gue mikirin. Capek ngomong sama Doko. Anjing nih orang nih. Gak jelas ngomongnya jadi presiden segala. Dari KTP. Masa KTP jadi masa presiden. Pemilu pinggir jurang. Jauh. Gak jelas. Korek Aduh. Doko. Aduh ya pemikirannya. Ya kan gue kepikirannya begitu. Enggak, itu tidak kepikiran dong. Enak banget ya nyebat ya. Nih gue kalau gue nyut-nyutan nih. Sahur gue jadi kepikiran gini, masa ada gak sih momen-momen unik gitu, yang mungkin bisa pengalaman unik deh yang pernah lu alamin gitu ketika bulan puasa gitu. Kalau pengalaman unik gue, tapi kalau masalah ngomongin pengalaman ya, gue ngerasain, gitu. iya gue ngerasain perbedaan banget sih antara gue yang sekarang sama masa kecil tuh vibe-nya berbeda banget. Nah ini iya. Soalnya ada beberapa orang sering ngomong gini. Betul. Tahun ini tidak seperti dulu. Maksudnya gitu, tiap tahun mungkin kayak Ramadan, tiap tahun pasti orang gitu. Berbeda dong tahun ini. Ya karena bedanya lu apa? udah dewasa gitu, karena lu udah gede. Kalau dulu mungkin anak-anak jadi vibes-nya lebih terasa gitu. Jadi baru pertama kali, 2 kali gitu. Iya, dari kalau lu ini belajar udah berapa puasa, kali? dari lu belajar puasa, dari lu coba bolos-bolos puasanya gitu. Sampai terang-terangan. Iya, sampai terang-terang minum langsung. Udah buka nih. Cuman kalau buat pengalaman gue, itu tuh paling bedanya tuh kayak apa ya, bangunin sahur. Jadi tuh bangunin sahur zaman dulu tuh nggak ada yang tersinggung gitu, nggak sesensitif kayak sekarang. Emang sensitif kan? Kalau sekarang tuh kalau gue yang ngelihatnya ya, orang tuh dibangunin sahur tuh sampai ada yang berantem aja gara-gara keberisikan sahur. Padahal mah emang bangunin sahur ya biar lu yang tidur jadi bangun kan. Nah cuman tuh kalau zaman dulu tuh nerima aja orang-orang dewasanya akan hal itu. Ya, Cuman kalau gitu kan. iya mewajari, cuma kalau sekarang tuh banyak orang yang sensitif, orang-orang dewasanya gitu, kayak benar-benar merasa terganggu banget dengan akan adanya sahur dibangunin kayak gitu-gitu. Kalau Kalau rumahnya dikasih petasan sih gue terganggu ya. Soalnya gue beberapa kali ngeliat video atau ya ada kasus lah gitu. Rumahnya dilemparin petasan bangunnya. Bangun. Amarahnya bangun. Mungkin juga apa namanya kayak tersinggungnya itu mungkin bangunnya itu bangunin rumah gitu. Enggak. Bangunin rumah. Bukan sahur ya mas. Bukan petasannya. Apa? Saya kan nggak puasa. Saya kan non Islam. Saya minoritas. Tapi sahur. itu juga. Kalau lu gimana Dok? Lu ada ngerasain gak sih Kalau gue perbedaan? bedanya sih apa namanya semenjak bokap gue nggak ada gitu, gue beda gitu. Emang bokap lu udah nggak ada? Udah nggak ada. Oh. Gitu. Gak usah diperjelas. Karena kita udah temuin udah lama. Jadi bedanya tuh dulu kalau misalnya jam ada bokap gue tuh bangun sahur tuh jam 2 gitu kan. Ibaratnya jam 2 lah bangun. Kalau sekarang tuh jam 2:30 gitu. Beda lah pokoknya anjir 2:30 gue bangun sekarang. Tapi dibangunin tetep sama bapak lu? Kalau dibangun sama bokap gue jatuhnya rep-repan gitu.
Doko. Bangun Doko. Gue udah bangun. Sini tinggi. Karawat. Bapaknya Doko di sana. Anak bapak yang ngomong ya. Oke. Tapi bapak gue enjoy selalu. Enjoy. Ambil udut nih. Di India itu juga. tapi ada beberapa ini sih kalau menurut gua hal-hal yang kadang ngeselin kadang ya gitu kayak soal bukber gitu bukber gitu. Iya itu bangsat. Kenapa lu pada kesel? Enggak, kadang gini bulan puasa masih 1 bulan gitu. Nah. Grupnya udah ada sebelum 1 bulan sebelum Ramadan gitu. Jadi udah bulan Rajab tuh udah ada. Bukber Senin Kemis katanya gitu. Anjir. Buat ini guys, katanya buat apa? Buat belajar sih katanya biar gak kaget. Bukber tinggal buka, datang makan anjir. Iya jadi tuh bukber tuh jadi ajang-ajangan apa ya, kayak bikin circle apa, ini lu udah ngumpul nih tapi lu bikin circle di situ gitu. Maksudnya kayak lu nggak bakal apa nggak menghargai orang yang lain kumpul gitu, maksud gua kayak jadi ibaratnya ya jatuhnya stiker lu aja gitu, dan juga apa ajang buat pameran lah ibaratnya gitu. Tapi gue syukur sih selama ini kalau bukber nggak ada pameran. Circle lu aja kali itu pamer mulu. Iya, circle lu. Iya. Enggak, jadi lu makanya gabung circle sini kan, karena nggak ada yang pamerin kan. Pamer di circle gua tuh ada pameran, jadi kayak ada museum gitu. Jadi kayak bazar. Ada foto booth juga. Jadi benar-benar pameran. Udah foto bersama lumba-lumba kalau nggak salah. Tapi kalau masalah bukber kayak gitu-gitu, lu kan katanya udah bikin Jojo hari. Nah, Pada palkor gak? ada satu kisah. Enggak. Tadi gua dulu. Bukan pernah. Acap kali itu apa? Sering kali. Oh, gitu. sering kali. Jadi apa namanya, pernah ada satu kisah. Gimana? Saya ingin menceritakan ini. Jadi sebelum Keluhan. terjadinya Nispu Sabang itu udah ada grup bukber. Nah, Nispu Sabang gitu dah. Menurut gua gini. Jadi itu udah ada grup bukber dia bikin nih. Kita bukber ya gini. Hari H dibubarin tuh grup. Lu mau tahu apa sampai lebaran gitu. Itu enggak ada yang respon. Sian tuh panitianya. Biasanya bikin panitia tuh yang kalau di kelas nggak pernah diajak sekelompok gitu. Siapa sih nih orang bikin bukber? Emang kita akrab dulu gitu. Cuy, delete. Cuy, gak sudi. Gabung aja sama teman-teman lu yang metal. Kalau lu kon gimana ya? Lu pernah dipalkorin enggak? Sering. Bukan gua bukan sering sih. Maksudnya gua ya adalah orang yang ngepalkorin. Enggak bukan ngepalkorin. Maksudnya gua Anjing asapnya masuk. Maksudnya gimana ya gue ngomongnya? Maksudnya gue bukan ngepalkorin, tapi gue orang yang kalau jadi hayo, kalau nggak jadi kalau lagi bikin rencananya gue nggak ada kontribusinya. Oh, jadi itu ibaratnya lu kayak spontan aja, nyimak aja, berangkat. Nyimak gitu. aja gitu. Oh, nyimak jadi gitu. Nah, yang anjingnya yang antusias satu, yang kayak guanya hampir satu grup gitu. Ya, jadi isinya gue juga kayak gitu, gue kalau ayo mah ayo gitu, cuma gue nggak ikut ini aja persiapan. nah, apa kayak tipikal orang yang kayak ayo, gue mah kalau itu ayo aja tapi nggak jadi tuh, maksudnya tipe orang yang selin apa gimana maksud gue tuh kayak gitu tuh. Gue sih ayo aja, kapan? Gue langsung sepi tuh. Iya. Ayo pada bisa ya kapan, pas udah ditentuin jadwal. Sabtu. Bisa deh. Gue Sabtu ada ini, ada bukber antar klub sepak bola gitu kadang. Terus ada juga yang alasannya kayak Januari itu gue juga ada bukber. Sama siapa? Ini sama grup kelas. Grup kelas Ya lain. kan emang kita anjir. Tapi kadang ada aja kan alasannya ya. Nah. Menurut lo apa sih faktor yang paling mendorong seseorang untuk palkor ketika diajak bukber? Menurut lo apa? Kalau gue kan karena kalau dari gue karena nggak kerap gitu, kayak tiba-tiba di grup masuk aja gitu bukber SMA misalkan SMA 13 gitu. Lu kan SMK sama gua kok. Iya, Kalau lu mau SMA akrab. Siapa grup mana? Kok gua di-invite? Asep kata gua. ada Sanjay. Ada Sanjay kata gua, teman gua tuh Padli. Enggak ada Asep. Nah kalau menurut lu kan
dari lu. Kalau gue dari gitu sih, kalau gue sih karena yang anak kurang akrab aja. Oh. Karena yang bikin panitia kadang kurang asik juga orangnya. Kadang yang bikin panitia tuh yang bukan SMK kita gitu. Bagaimana anjir, dia inisiatif aja gitu. Saya dari vendor buka bersama. Anjir, ya mungkin bisa jadi kayak gitu ya. Nggak, lebih nggak asik lagi itu. Ini siapa anjir? Terus kalau dari lu gimana? Ya dari gue sih, gue tipikal orangnya ayo aja gitu. Maksudnya kalau misalnya Ayo aja. Enggak, Gue sih setuju aja. Enggak, jadi gue Mas Arya nggak datang? Enggak, tapi gue datang. Jadi misalkan ada yang bentuk rencana nih, yaudah gue nimbrung gitu, ayo mau kapan gitu. Tapi kalau misalkan rencana yang terlalu bertele-tele, gue juga up gitu. Ibaratnya kayak nentuin ini nih harus begini, wah bertele-tele tuh gue ibaratnya kayak yaudah gue mundur gitu. Gue ibaratnya gue nggak mau dah. Ibaratnya kayak ribet ya akhirnya gitu. Kayak tadinya cuma udah kita cuma patung kumpul. Enggak kan, bukber itu lu kayak ke tempat makan, iya, ngumpul, kalau nggak ke ngobrol. rumah temen, misalkan temennya. Iya, yang pokoknya ada salah yang- satu tempat deh, bukannya ketemu ngobrol, mau makan lah gitu. Ribet. Kenapa harus ada door prize, harus ada kayak Iya, arisan gitu, pokoknya gitu. Gua jadi nanti kayak setelah bingung, Isya, gitu. akan ada pertunjukan dari badut misalkan gitu. Atau nanti ada tukar kado ya, bukber apa ulta ini? Kalau gue pribadi ya, sebenarnya tuh yang bikin bener sih, faktor yang bikin orang jadi malas itu karena nggak akrab. Karena nggak akrab. Nggak akrab, sumpah. Karena gue tuh pernah nanyain, gue tuh bisa dibilang orang yang ngegerakin, Bukber. iya ngegerakin bukber gitu. Jadi Gue gerakin bukber seluruh Indonesia. nggak seluruh. Ngeri. Bukber, yoi. Pergerakan bukber. Pergerakan bukber nasional. Pak Jokowi gue ajakin bukber ya. Waduh. Strobo mulu dong jalanan. Jangan dong. Enggak, maksud gue tuh perihal karena gak akrab gitu. Bener faktor, terutama temen SMP. Gue pernah nanya gitu sama temen SMP gue, kenapa lu gak ikut bukber? Mereka tuh pertanyaannya ya, jawabannya tuh pasti, Tanyaan lu kan jauh. ya jawabannya tuh pasti kayak gak akrab. Terus Ya, tambah lagi faktor masa lalu ke Pernah dibully. iya, sering dibully. Padahal mah kalau untuk sekarang tuh udah bener-bener berbeda banget kan. Kita kan pola pikirnya udah gede gini, udah nggak ada. Kita gini aja pola pikirnya. Cuman kan maksud gue udah dewasa kan udah nggak kayak dulu lagi lah ngebully orang gitu. Cuman karena faktor waktu SMP ya kita masih bocil lah, ngebully-bully orang gitu. Jadi mereka tuh impactnya tuh ke sekarang gitu. Dan itu penyesalan di dalam diri gue tuh gitu, karena gue tuh dulu nggak nyelamatin mereka anjir. Kalau ada mesti time travel gue bakalan berhenti. Stop. Stop. Jangan. Begitu. Gini dong. Makin Kalau satu kelas lu makin. bikin semua nggak ada cerita, nggak ada bukber anjir, udah garing semua. Tapi bener kata Doko gitu. Iya. Kadang sesuatu kejadian di masa lalu itu menjadi sebuah cerita buat kisah di aja, waktu yang lain gitu. Buat kisah, bukan jadi kayak Mungkin tapi bagaikan apa? pisau bermata dua gitu. Tapi- gue nggak tahu istilahnya benar atau enggak, tapi kan di satu sisi kayak itu cerita yang lucu, itu cerita yang sedih karena saya yang dibully. Iya itu mungkin Kalian ingat Kak, saya boker tenang pada saat Peace, itu peace. suara jangkrik krik gua Geruduk-geruduk kayak tadi sudah bang naik lagi kan direm dulu aja ketidakkenangan itu terbawa sampai sekarang. Saya ketika tidur gumo berak saya di ranjang. itu dok, bukan masalah itu, tapi masalah itu mungkin bagi orang yang membuli itu sesuatu yang jadi cerita, tapi untuk orang yang jadi korban itu sangat menyedihkan kok. Cerita yang pilu ya, cerita yang Iya, bahkan tuh sampai terbawa ke sekarang gitu. Kalau seandainya emang itu dianggap bercanda, nggak mungkin dia menjadi sebuah traumatik untuk diajak kumpul lagi gitu. Tapi sih menurut gua nggak semua kayak gitu ya, maksudnya yang korban bully pun nggak semua kayak baperan kayak gitu, malah justru kayak anjing telepon siapa bangsa lagi ngobrol. Malu no, nyari malu. Malah gue nelpon nih, Ugh. katanya sendalnya ketuker. Nggak malu ngapain keluar jam segini? Nah iya ya. Oh keluar, emak gue nanyain. Lewat telepon, tadi lewat chat. Ham aja lu. Coba cek bapak lu dok.
Bapak gua. Kenapa cek bapak gua? Ayo, Gua masih tidur tolap. Stop. Aduh, gua Jadi sampai mana tuh ngomong? Minum dulu haus anjir. itu gua jadi apa ya? Karena impact dari masa lalu itu yang Korek bully. pegangin mulu pengen bakar. Impact dari masa lalu itu yang bikin orang tuh jadi males bukber. Jadi sebuah traumatik buat ngumpul bareng kayak gitu. Iya, males. Gue kasihan aja. Dan gue tuh udah mencoba ngobrol secara baik-baik untuk datang, cuma masih tetap ogah nggak mau datang gitu. Dan itu ada gue merasa jadi nggak enak aja. Jadi bener-bener masa sekolah dia tuh bener-bener menurut gue ya itu tuh hancur banget anjir sampai Terus lu ketika dia ngomong enggak deh, gue udah ini yang gini-gini, terus lu ngatin dia gitu di depan pintu. Dia tuh apa kalau tiap pagi tuh sih Kayak ada backsound kan. kulihat dan orang pinggiran. Maafkan diriku yang dulu kawan gitu. Tongkrongan kami. bukan tongkrongan pangbuli. Dia nyanyi kayak begitu dia. Tapi dia tuh tiap pagi tuh kayak ngerasa kayak langsung anjing. Masih kayak gitu tuh dia. Gimana dong? Apa aja jangjing aja. Enggak kan Sam, dibangunin gitu. Dek, bangun sekolah gitu kan dia langsung kayak bangun menjam mata tanpa bergerak dulu sampai anjir, pagi lagi. Maksud gue begitu gitu. Gue bangun malam-malam. Lu tidur. Dia habis mandi gitu kayak mandi apa pakai sepatu pengen berangkat langsung kayak apa ngobrol apa kayak kata-kata kapten nanti pakai handle gitu. Buat dia. Kayak kata-katanya CJ. CJ mana? GTA. Oh shit. Here we go again. Langsung dia naik sepeda tuh. Pakai kaos kutang doang sih. Bro street ini. Langsung. Gimana lu nggak mau dicengin di sekolah lu? Sekolah kayak kaos kutang doang. Kalau mah GTA ya. Aduh anjing gua ketemu lu gua pengen berak dah. Aduh, lumayan masih jauh lagi biasanya di sini nih. Aduh, di sana ntar gue temenin. Ah anjing kakak dah, gua yakin lu ngevideoin ya bangsat. Gak mau gua. Dia kayak pembulian tadi anjir. Iya anjing gua dibully. Traumatik besok gak mau diajak bukber nih. Wah, kamu enggak mau nih pas kambing gini di besok. Udah gua mau berak dulu dah anjing. Berat gua. Udah.